Baik, saya malah mau menunjukkan beberapa hal aja dan saya minta pendapat Anda nih. Sorry, saya malah mau mengajak Anda untuk berkomen ya, karena ini kuliah terakhir. Judulnya adalah jejaring kolaboratif untuk penguatan SIP ya. Yang saya ajak Anda bertanya adalah beberapa hal. Contohnya, kemarin itu saya beri tugas untuk menjawab apakah ada yang mau memberikan pendapat soal tugas kelompok ini. Silahkan, apa perlu saya tunjuk? Anissa Kusuma, Anda kelompok berapa nih, Anissa? Hadir nggak? Hadir di sini, Anissa? Tuh, Anissa. Ya Pak, saya hadir. Ya, kelompok berapa Anda? Saya minta waktu itu tugas kelompok nih. Saya dari kelompok 8, Pak. Kelompok 8. Boleh menjawab pertanyaan ini? Untuk yang mungkin saya bisa menjawab untuk poin B dulu ya Pak. Apa? Yang poin B untuk pengembangan silakan. kolaborasi. Jadi, dari kelompok kami itu kolaborasi multi pihak ini dinilai dapat membuka akses dan peluang yang sama bagi semua orang. Di mana hal tersebut juga berdampak pada adanya kebijakan yang inklusif serta universal dan mungkin menyebabkan perkembangan di era digital ini, Pak. Misalnya pada kebijakan mengenai layanan wajib belajar, layanan direalisasikan dan disubsidi dalam konteks penyediaan internet oleh pemerintah dan lembaga publik. Kemudian juga ada perhatian khusus itu dapat diberikan kepada kelompok dan masyarakat yang kurang beruntung. Mungkin seperti ada sekolah dan pusat akses masyarakat disediakan tidak hanya dengan koneksi dan peralatan, tetapi juga dengan staf, perangkat lunak, dan alat pendidikan. Begitu, Pak. Ya, kalau Fundik itu sebenarnya dari policy-nya selain pendidikan apa ya? Ada lain yang memungkinkan kolaborasi. Anda baca nggak bukunya Fundik nih, kelompoknya? Di situ ada tulisan langsung soal policy direction. Ya, baca namun belum selesai, Pak. Kenapa? Saya baca namun belum selesai. Tapi setahu saya selain pendidikan itu ada kesehatan. Kenapa Fundik bicara tadi seperti Anda, penyediaan internet untuk pendidikan,
terus memberi platform kepada orang yang tidak mampu disediakan oleh negara gitu ya. Kenapa ya? Karena internet dapat berfungsi sebagai mengatasi ketidaksetaraan Pak di era digital. ya penanganan inequality ya. Kan judulnya inequality in the network society. Jadi artinya dengan menggunakan jaringan internet ya akan membuat masyarakat hidup dalam konteks jaringan ya, dan ini menurut Van Dijk merupakan peluang ya untuk mengurangi ketidaksamaan ya, ketidaksamaan. Oke, ada yang mau menambahkan anggota kelompoknya, siapa aja nih anggota kelompoknya nih, Anissa? Ada Lydia sama Vicky Kak. Sama Vicky? Vicky, iya. Lydia masuk nggak hari ini? Lydia ada di sini. Dibuka mic-nya, Lydia. Mau menambahkan, Lydia? Lydia? Sepertinya Lydia terlihat Pak. Nggak ada ya? Ya. Udah sekali 3 kali manggil nih, berarti Anda bisa tidak masuk kuliah nih. Tolong dicatat ya, host. Coba. Oke. Vicky Dutyanti. Iya, Bapak saya. Ya, ada mau menambahkan atau membantah pandangannya kelompok 8? Silakan. Yang tadi ya Pak, yang selesai direction. Iya, saya setuju tadi dengan kelompok 8 tentang masalah ketidaksetaraan digital ya Pak di masyarakat, dengan penyelesaiannya itu dengan menyediakan koneksi di tempat umum. Lalu warga negara juga harus memiliki koneksi pribadi ke komputer dan juga internet. Lalu juga meningkatkan atau mendukung keterampilan digital itu juga dalam hal pendidikan atau dengan menyediakan situs web yang sederhana, yang mudah diakses dan juga cukup bermanfaat. Gitu Pak, tambahan dari saya. Nggak ada tambahan, itu ulangan itu. Iya. Kalau kesehatan gimana menurut Anda? Nah, sebenarnya tadi saya belum menemukan Bapak yang dalam kesehatan ya. Tapi di dalam bukunya Kate Orton and Johnson disebut itu, karena salah satu kemudahan penggunaan internet ya, itu di kesehatan. Baik, tadi sudah dijawab. Mungkin yang belum terjawab itu tentang apa, Vicky? Yang belum terjawab apa tuh? Yang itu ya Pak, yang sosioekosistem digital. Iya. Iya, kalau mengapa itu, tulisan tersebut penting dalam kaitan perkuliahan dengan judul sosioekosistem digital? kalau dari kelompok saya ya Pak, itu karena digitalisasi. Iya, gimana Pak? Kelompok berapa? Saya kelompok 2 Pak, dari kelas
P4. Oke, silakan lanjut, Fitki. Ya, jadi digitalisasi itu penting karena untuk meningkatkan partisipasi dari berbagai pihak, khususnya pada masyarakat dengan pemberian akses kepada siapapun untuk melakukan jejaring kolaborasi multi pihak yang bisa diterapkan sebagai dasar sosio-ekosistem digital yang mencangkup ekosistem digital dan inovasi sosial. Selain itu juga saat ini setiap hal yang dilakukan itu sudah harus menggunakan internet, Bapak. Jadi mungkin itu pentingnya tulisan tersebut dengan sosio-ekosistem digital. Oke, jadi pengembangan internet dalam konteks teknologi industri 4.0 ya, industri 4.0 sebenarnya lebih banyak orang memandang dari segi ekonomi ya, dari perspektif ekonomi makro ya, akan terjadi peningkatan. Tetapi terus terang kan di balik itu sebenarnya ada disrupsi ya. Ada disrupsi. Nah, sehingga kalau kita hanya bicara ekosistem digital dari sudut ekonomi, ya dari sudut ekonomi, jadi kita mengejar profit ya, mengejar profit. Tapi kan kita tahu profit itu akan berakumulasi di satu orang-orang yang memang mampu mengembangkannya, tetapi boleh jadi mendistrupsi hal yang lama, dan yang lama itu boleh membuat sebagian besar orang tidak akses ya terhadap sesuatu yang sebelumnya ada ya. Nah, tapi kalau kita berpikir sosio ekosistem digital boleh berkembang mengarah ke sana, tetapi menggantikannya melalui teknologi digital itu ya. Jadi teknologi digital itu memang akan mendisrupsi, tapi bagaimana kita berpikir ya, disrupsinya itu digantikan oleh hal yang baru secara teknologis yang melibatkan banyak orang ya. Itu sosio ekosistem digital. Jadi ada ekonominya, tapi ekonominya tidak mendisrupsi sebagian besar, tetapi malah mengajak. Sehingga kalau judulnya Inequality in the Network Society, memang diakui bahwa network society itu akan menghadapi ketidaksamaan ya dengan hadirnya digital. Tapi Van Dijk kan menyebutkan peluang-peluang bahwa ini bisa dikembangkan dengan cara membuat teknologi itu juga memberikan kemudahan-kemudahan ya yang melibatkan banyak orang. Oleh karena itu pengembangannya harus dengan kolaborasi. Itu yang saya ingin tekankan dalam kuliah ke-14 ini sebenarnya ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, kuliah kita itu mengingatkan ya, kenapa kuliah ini selalu mengingatkan, karena perkembangan ekonomi teknologi digital itu cepat, khususnya internet ya. Jadi kita harus siap berubah ya, atau kita sendiri dirubah pasif ya, karena kita tidak mau berubah diri, ya kita dirubah. Kalau dirubah bisa jadi kita terdisrupsi ya, menjadi korban ya, korban. Karena apa? Ada relasi konektivitas yang menggantikan relasi sosial ya. Kemudian bicara transformasi digital di komunitas dan desa, apa pentingnya jejaring kolaboratif, tetapi jejaring kolaboratif yang produktif, karena bisa juga jejaring kolaboratif tapi tidak produktif ya, dan tidak berbagi kebaikan, bisa ya. Jadi jangan berhenti dari manajemen kolaboratif ya, tetapi jejaring kolaboratif, produktif, dan berbagi kebaikan. Itu penting ya. Karena jejaring kolaboratif boleh jadi jejaring network mafia, misalnya mafia narkoba, itu jejaring juga kolaboratif, tapi counterproduktif karena mengacaukan kehidupan orang banyak ya, dan tidak berbagi kebaikan ya.
Nah, ini saya contoh berubah atau dirubah. Dulu itu kita nonton TV satu arah ya, kita nonton TV lah yang mengatur acaranya, jadwalnya. Jadi kita harus cari tuh, mau nonton nunggu sesuai jadwal ya. Kalau sekarang kan enggak, tidak ada lagi TV yang satu arah. Kalau TV-nya canggih kan kita bisa nggak nonton, tapi kita bisa mengulang apa yang disiarkan pada jam tertentu. Jadi bergantung kepada kita, ya, kembali kepada kita. Dan hal lain adalah orang sekarang bisa multitasking ya, bisa nonton TV sambil dengar radio yang berbeda dan bisa bekerja dengan yang lain. Oleh karenanya kuliah kita Anda hadir, saya sering panggil ya, karena ini multitasking. Anda memasukkan nama Anda di kuliah, tapi Anda nonton di tempat lain atau tiduran atau mengerjakan yang lain, kan saya tidak tahu ya. Tetapi kita harus sadar bahwa itu bisa terjadi ya. Ini perubahannya seperti itu. Bisa kita berkumpul dekat, tapi kita tidak membahas yang sama gitu ya. Seolah-olah nonton TV tapi dalam dunianya masing-masing. Mengapa begitu? Terutama untuk intervensi ke internet ya. Ini saya ingin menunjukkan dari tahun 98 ya ke 2017 itu dalam waktu hampir satu dekade peningkatannya luar biasa cepat ya. Cepat, saya katakan cepat sekali. Bahkan kalau dari data Januari lalu ya, di tahun 2020, itu kita sudah sampai 338 juta orang itu. Berarti kelebihan populasi kita kan 270 ya. Sudah kelebihan 1/4. Apa artinya? Berarti yang menggunakan internet lebih dari penduduknya ya. Kan luar biasa itu. Dan penggunaan internet itu sekitar 100 juta. Maka orang punya HP itu banyak sekali, mungkin lebih dari 1 atau lebih dari 2, dan dia aksesnya adalah internet ya. Nah, media aktif secara digital juga meningkat ya, hampir 59% dari penduduk Indonesia. Jadi sebenarnya kita diingatkan ya, terjadi pergeseran di mana mobile social network menggantikan social network ya. Yang bicara social fact, tapi kalau social network itu tidak social fact, tapi neocortex base. Bagaimana kita cara berpikir kita, kalau hari ini kita dijejali oleh berita atau informasi tentang A berkali-kali, lama-lama kita akan merasa ya, bukan bukti, merasa bahwa A itu benar. Nah, karena neokorteks kita berubah ya. Nah, benar kamu benar jadi benar. Apalagi kalau itu berkaitan dengan mobile social network. Maka mungkin social networknya akan berganti dengan mobile social network. Selama ada location base ya. Ada jaringan, ada service providernya ya. Tetapi itu makin lama makin banyak. Contohnya ini Indonesia ini YouTube tertinggi digunakan ya sebagai media sosial, WhatsApp sebagai media percakapan kedua, Facebook sebagai media sosial ketiga, Instagram juga sebagai media sosial keempat. Artinya kita aktif di media sosial ya. Kalau kita lihat begini ya, dari Twitter, Line mungkin ke WhatsApp ya, tapi Twitter, Instagram, Facebook itu digunakan sebagai media sosial. Artinya apa? Kita akan menuju kepada masyarakat yang berkebudayaan dengan tidak fakta ya, tetapi berdasarkan konektivitas ya, hubungan konektivitas.
Siapa saja yang menggunakan dari sekian juta orang itu, di Jawa masih dominan ya. Setengahnya itu ada di Jawa karena penduduk Indonesia memang banyak di Jawa ya. Hampir seluruh Indonesia sudah kena ya. Siapa golongannya lebih banyak pada golongan 19 ke 34 ya, hampir mendekati separuh. Jadi usia Anda ini adalah usia pengguna internet ya. Dan durasinya lebih dari 3 jam, mungkin kalau Anda lebih dari 4 jam ya, atau sampai 6 jam per hari itu ya. Dan ada yang sudah menjadi edik ya, yang lebih besar 7 jam itu udah jadi udah jadi canduan ya, cukup besar ya, 26%. Nah, yang kedua yang ingin saya gambarkan dalam kuliah ini adalah meskipun percepatan digital itu bisa kita buktikan, tetapi ada isu ya. Ini digambarkan. Kita nanti akan menghadapi perkembangan yang lebih pesat lagi. Kita dengan satelit ya. Di seluruh Indonesia Anda bisa lihat tuh satelit, bisa fiber optic kabel ya. Kemudian pola palaparing yang terakhir. Ya, mungkin 88% kita sudah akan terakses ke 2G ya. Yang 4G-nya mungkin baru 50%. Jumlah desa dan kelurahan 83.218 yang akan masuk ya. Jadi Anda bisa bayangkan makin lama makin di melek digital ya. Tetapi apakah menjadi baik? Nah itu ada risikonya ya, ada risikonya. Risikonya ini kalau dari data Kominfo 2019 kali ini ya, hal yang selalu diadukan oleh masyarakat dan mengganggu ya perkembangan era digital ini adalah pornografi ya, pornografi. Tapi sekarang udah ditangani mesin. Biasanya lebih tinggi dari ini ya, tapi sekarang sudah ditangani mesin. Baru persoalan SARA, perjudian, penipuan, ada datanya di situ ya. Artinya apa? Risiko perkembangan digital ada di masyarakat dan kejahatan digital juga bisa baru ya. Penipuan gaya baru, perjudian gaya baru, dan pelanggaran juga baru ya. Dan menimbulkan konten yang meresahkan juga menjadi mengganggu ketertiban ya. Sehingga kan ini dikawal oleh polisi ya. Polisi cyber itu sekarang menjadi aktif ya. Karena risikonya itu berkaitan dengan risiko sosial ya, dan kejahatan digital, kejahatannya digital. Mungkin Anda bisa lihat marak ya sekarang. Nah, apa yang kemudian perlu kita perhatikan ya? Ini tolong Anda perhatikan ya. Sebenarnya yang tadi saya sebut kenapa harus kolaboratif, harus masyarakatnya aktif ya dan kreatif. Kenapa harus kreatif? Karena kita akan menghadapi zaman baru ya. Kita sudah lepas dari era masyarakat informasi ya. TIK sudah dikenal sejak lama ya pada era masyarakat informasi karena ada komputer, satelit pun ada media massa itu sudah masuk. Tetapi sekarang dengan munculnya artificial intelligence ya, yang incorporate with Internet of Things and cloud technology, big data analysis ya, itu eranya adalah era pengetahuan karena bisa jadi semua orang kalau mau memanfaatkannya secara produktif dan belajar itu sangat cerdas ya. Sangat pandai, sangat pintar. Nah, tetapi ada cirinya tuh. Cirinya adalah yang merah ya. Serba individual ya. Jadi teknologi itu menyangkut orang.
Maka dikenal istilahnya CEO-nya digital economic, ya, digital business atau founders-nya, ya. Jadi melekat kepada orang, ya. Dan ini menjadi inovasi yang komersial, ya, punya nih orang. Anda bisa lihat nih. Nah, sehingga berkaitan dengan bagaimana mengembangkan finansial teknologi. Sekarang Bitcoin misalnya, ya, itu akan menggantikan alat tukar, nanti tidak ada lagi uang kertas. Nah, mungkin sebagian dari Anda sudah tidak pakai uang kertas. Mungkin kartu kredit udah tidak ada lagi. Dulu gagah pakai kartu kredit, ya. Sekarang mungkin kartu kredit langsung di HP itu. Lebih kepada debit, kartu debit, ya. Karena harus Anda isi dulu toh. Isi dulu, kemudian baru Anda alat bayar. Atau Anda bertransaksi beli melalui aplikasi-aplikasi e-commerce gitu, kan tidak pakai uang kertas, ya. Semua dengan digital selama Anda punya uang di bank, ya. Biasanya dengan uang di bank setelah atau mau dibayar di tempat setelah lihat barang atau sebelumnya kan tergantung, ya. Tapi biasanya umumnya dibayar dengan digital money, ya, tidak cash. Nah, hal yang lain adalah bahwa yang hiduplah network of companies, ya. Anda bisa lihat hancurnya satu perusahaan dagang mart besar, ya, kan merontok ke semuanya karena itu network jaringan mereka, ya. Jadi bisnis besar tuh makin kuat networknya, tapi dengan kondisi COVID kan kelihatan bahwa network company itu kalau satu rontok semua, ya. Kalau nilainya besar, kalau nilainya kecil, networknya mungkin akan menjadi penguat, ya. Nah, yang berikut hints juga buat Anda ke depan itu peran pemerintah mungkin hilang, ya, kecil sekali. Jadi kalau cita-cita Anda mau jadi pegawai negeri sekarang, coba dipikir ulang, ya, karena peran-peran pemerintah itu ke depan mungkin hilang, akan digantikan dengan masyarakat yang aktif, ya, dan kreatif. Nah, kemudian yang hal secara sosial adalah degradi menurunnya, terhakisnya, ya, nilai-nilai sosial, moral dan etik ke hal-hal baru yang lebih komersial, ya. Oleh karenanya kuliahnya tidak ekosistem digital, tapi kata socio-ekonomi, karena di situ ada moral etik yang didorong. Moral etiknya adalah bagaimana kita menanamkan segi-segi kemanusiaan, ya. Tolong diingat nih, kuliah kita sebenarnya itu, ya, menguatkan itu. Jadi yang kita perlukan adalah masyarakat cerdas dan sehat dalam berdigital, ya. Tidak kecanduan, tetapi memanfaatkannya dengan baik, ya. Kalau ada masalah seperti yang digambarkan tadi, sebetulnya sumbernya bukan teknologinya, ya. Sumbernya orangnya, ya. Karena ada tidaknya teknologi, ya perilaku positif negatif kan tetap ada, ya. Bicara pornografi, kejahatan, penipuan, berjudi tanpa digital itu tidak berhenti. Tetapi dengan adanya digital memberikan kemudahan, ya, itu menjadi soal, jadi sumber baru sebetulnya. Maka yang harus kita perbaiki adalah pola pikir, ya, pola pikir kita dan mengantisipasi. Ini digambarkan. Yang penting kita harus punya semangat bahwa kita adalah orang Indonesia yang membangun penggunaan digital secara cerdas dan sehat, gitu, ya. Maka kuliahnya adalah membangun sosio-ekosistem digital. Gitu ceritanya. Saya kalau sudah seperti itu, ya, maka saya mau minta siapa nih? Dani Safa.
Iya Pak, hadir. Jadi coba jelaskan yang sebelah kiri dulu nih. Ada pandai, ada cerdas, ada digital ya, teknologi informatika. Mana yang tidak jelas? Dan boleh ditanyakan, kalau jelas silahkan Anda jelaskan. Kalau ini sepemahaman saya ya Pak, kalau sepemahaman saya itu, jadi teknologi informatika komunikasi itu bisa mendorong perilaku pandai seperti cepat menangkap pelajaran, terus mahir, cakap, sanggup berkaitan dengan keilmuan. Nah, terus juga bisa mendorong nilai cerdas, sempurna perkembangan akal budidaya. Cuman saya kurang paham Pak di bagian dari pandai ke otak normal. Cuman kalau saya nangkapnya yang di bagian cerdas ini mungkin bisa mengakibatkan jadi otak sehat gitu Pak, atau gimana ya, saya juga kurang paham Pak. Seperti apa beda pandai dan cerdas? Kalau cerdas itu kan bukan dari segi akademiknya aja Pak, maksudnya dari segi keilmuannya, tapi cerdas itu dari perilakunya juga, pahamnya, dan bisa diaplikasikan ke kehidupan gitu Pak. Tapi kalau pandai itu ya mahir, dia berilmu gitu, seperti itu Bapak. Iya, pandai itu mungkin kuat dalam pengetahuan ya. Tetapi kalau cerdas, selain pengetahuan, dia juga berakal budi. Dia selalu berpikir atas pengetahuan itu, dan dia akan memperhatikan apa pengetahuan ini berguna atau tidak kan gitu. Nah, kalau pandai itu otaknya hanya normal itu. Jadi otak biasa, ya, normal tuh ukurannya juga biasa seorang, dan dia akan bisa memikir ya, dengan kapasitas otak manusia ya. Otak manusia kan kadang-kadang tidak dipakai ya. Misalnya kalau kita tidak senang belajar, tidak senang baca, tidak senang mencari pengetahuan, tidak senang berpikir, otaknya normal tapi tidak membuat dia cerdas ya. Otak normal belum tentu sehat. Apa bedanya? Orang gila otaknya normal nggak? Normal Pak, mungkin dari segi bentuknya normal, ya, sama. Ukuran sama dengan orang yang tidak gila ya, tapi tidak sehat. Iya benar. Gitu, tapi tidak sehat ya. Sehingga kalau pandai, pengetahuan, mahir, cakap, berkaitan dengan keilmuan itu cukup otak normal. Tapi bagaimana kepandaian itu bermanfaat buat orang, menjaga martabat, maruah diri, maruah keluarga, lingkungan, mendorong keberhasilan banyak orang, dan kehadiran dia sebagai pribadi itu bermanfaat untuk orang banyak ya. Itu perlu otak sehat ya. Perlu otak sehat. Di situ ada sisi pemahaman pribadi yang berkaitan dengan akal budi, sehingga otaknya itu harus dikaitkan juga dengan batinnya ya, dengan sesuatu yang mengisi sebenarnya. Kalau Anda mengaji itu atau membaca kitab suci kan mendorong kecerdasan. Jadi itu kalau Anda umat Islam, kalau nanti hamil kan jangan dikasih rock, lagu-lagu rock itu calon bayinya, karena boleh jadi nanti perilakunya kayak rocker. Jadi kalau Anda diberikan suasana lagu klasik misalnya, kalau Anda ngerti lagu klasik itu kan cerita tentang alam, pagi hari, tentang dunia gitu ya. Itu otaknya akan sehat gitu. Apalagi kalau dilantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an gitu ya.
Karena selain ada pemaknaan juga di dalamnya ada lantunan, ya, lantunan yang menggetarkan otak-otak tertentu. Ini hasil penelitian, ya, bukan soal agama, penelitian. Misalnya ada salah satu surat di Al-Quran, ini kajian ya di Jepang. Jadi saya menjelaskan ilmiahnya, ya. Jadi dia meneliti molekul air, molekul air dikasih lagu yang rock gitu, itu terjadi berantakan gitu ya, strukturnya. Tapi waktu dibacakan satu surat, kalau tidak salah itu surat Yasin, ya kalau tidak salah. Ya, surat Yasin. Itu tata letak struktur air itu teratur dan baik. Artinya otak normal tidak cukup, ya. Otak normal harus menjadi otak sehat, ya. Dan itu adalah pandai tidak cukup. Kita harus cerdas. Kira-kira begitu ya idenya. Nah, oleh karenanya kalau kita mau punya berperilaku cerdas dalam berdigital, tidak masuk ke dalam isu persoalan yang tadi saya sebut di atas, maka kita harus membuat dia menjadi sebuah kultur, ya, sebuah kebudayaan. Kebudayaannya kita kenal dengan digital culture. Ciri-cirinya adalah dia agility, ya. Lincah, ya. Lincah, kreatif, berpikir inovasi, mampu berpikir antisipatif, ya, mau bereksperimen, dan dia terbuka, ya, open mindset, ya. Baru ada networking. Dia tidak bekerja sendiri, dia harus bekerja dengan orang lain. Dia harus punya network. Nah, proses ini yang disebut dengan literasi dasar, ya. Karena digital literasi itu harus dilalui di 4 literasi lain. Pertama ada aksara, numerik, ya, media, dan scientific. Dengan cara itu kita baru bicara literasi teknologi digital, ya. Baru literasi ekologi. Jadi kalau literasi ekologi itu akan berarti setelah kita tahu teknologinya, ya. Kemudian literasi finansial, baru literasi kebudayaan dan keadaban. Kira-kira begitu, ya, supaya kita punya otak tidak hanya normal tetapi cerdas. Apa yang perlu dilakukan? Kita tidak bisa sendiri. Kita harus punya kumpulan orang yang bisa saling mengasah satu sama lain. Maka landasannya adalah membangun digital society itu berbasis komunitas digital, ya. Maka kuliah kita sosio ekosistem digital. Kita tidak mau ekosistem digital itu kemudian hanya menempatkan satu orang yang bisa mempengaruhi satu sistem ekosistem, ya. Jadi dia akan memerlukan jaringan, ya. Membentukkan jaringan, network. Ya, kalau networknya itu basisnya digital, maka network digitalnya yang harus dikuatkan. Oke. Kemudian apa yang pernah terjadi, ini catatan aja, ya. Tadi teorinya udah di atas, ya. Kenapa praktikumnya kita agak serius dan banyak sekali membawa tamu, sebetulnya untuk mendorong Anda terlibat, ya, dalam pengembangan itu secara nyata, ya. Misalnya ini ada pengalaman kami, ya, di BSP3, ya, bekerja dengan satu LSM. Nah, ini mungkin jadi pembelajaran bagaimana sih menjadi agen komunitas yang melacak solusi di era digital, ya. Pertama adalah harus melakukan pemahaman bersama, ya, untuk menemukan
kebutuhan. Apa yang kita butuhkan? Misalnya dalam pengalaman kami itu, kita tanya apakah warga desa itu butuh tentang internet. Need ya. Bukan want, bukan ingin, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Nah, itu kita bahas secara bersama. Nah, yang menjadi tonggaknya adalah LSM, ya, Lembaga Swadaya Masyarakat, karena dia time to time ya. Kalau perguruan tinggi kan untuk saat ini tidak seperti itu, jadi sehingga banyak harusnya Anda itu kalau memang mau ya masuk ke NGO yang atau startup yang sudah bergaul ya dengan masyarakat. Nah, baru setelah pemahamannya cukup dari masyarakat dan merasa itu sebuah kebutuhan, ya, dibuatlah kemitraan program. Kemitraan programnya dengan siapa? Dengan pemerintah paling dekat. Ya. Karena pemerintah tadi disebut ya dalam Fundek harus ada kebajikan atau kebijakan afirmatif dari negara untuk memberikan sambungan internet kan gitu. Nah, ini buktinya ada ya. Jadi LSM ini kemudian menghubungi pemerintah, meminta menghubungkan desa dengan bantuan broadband. Broadband itu jalur cepatnya jalur internet ya. Sehingga jalan tol lah ini. Kalau Anda menggunakan broadband itu nggak ada lagi itu apa namanya lelet gitu ya, puter-puter nggak ada lagi. Karena semua langsung dalam kekuatan tertentu dengan kecepatan tertentu akan mendownload, mengirim, berpikir antar wilayah cepat. Nah, bantuan broadband ini ya itu kemudian bersama-sama IPB dalam ini SP3 ya dilakukan program ya, program yang menyatukan gitu. Yang menyatukan. Nah, Fit, saya sedang kuliah, Vita. Waduh, ini tabrakan lagi nih. Ini S1. Ya, oke. Sorry. Jadwalnya tabrakan dengan S1. Saya kalahkan tuh S2 ya. Nah, maka untuk membuat broadband itu masuk desa ya, itu perlu ada regulasi. Tadi disebutkan oleh Fundek sudah ada regulasinya ya di dunia. Maka itu dirujuk. Maka pemerintah membangun broadband desa. Jadi desa yang bisa akses ke hubungan dengan broadband digital ya. Apa idenya? Idenya adalah membuat desa tidak menghadapi digital divide. Digital divide itu adalah kesenjangan digital. Kalau Anda, ada teman Anda tinggal di mana, kemudian di rumahnya di desa dia tidak mampu mengakses digital, sehingga tidak bisa kuliah, itu desanya itu menghadapi kesenjangan digital. Itu namanya digital divide. Maka pemerintah dengan dukungan regulasi memberi bantuan teknologi, ya, bantu teknologi. Dari situ didampingi oleh LSM, ya. Jadi desanya didampingi oleh LSM, kemudian program pemerintahnya mengembangkan diri dalam lembaga yang disebut Badan Layanan Umum. Apa artinya? Jadi pemerintah mencari agen atau unit kegiatan pemerintahan yang bisa berbisnis. Anda ingat kuliah minggu lalu ya, yang bisa berbisnis. Karena tidak semua orang berorganisasi boleh berbisnis. Pemerintahan tidak boleh berbisnis. Dan dia tidak boleh APBD itu tidak atau APBN dipakai untuk modal usaha, tidak boleh. Kenapa? Karena anggarannya adalah anggaran negara. Ya. Maka desa itu melakukan hubungan ya, yang disebut dengan B2B cooperation. B2B itu adalah business to business. Jadi
desa akan membeli layanan program pemerintah melalui unit BLU ya, melalui unit BLU yang uangnya APBN dikelola secara swasta ya, secara swasta. Nah, kemudian melibatkan swasta langsung Telkom karena hubungannya bukan pemerintahan tapi unit di pemerintahan yang boleh melakukan bisnis, dan desa pun bukan desa tetapi satu unit yang bisa berbisnis. Nah, maka desa akhirnya bisa bekerja sama dengan swasta. Setelah bantuan pemerintah itu ada. Jadi bantuan pemerintah lama-lama menjadi kecil, diambil oleh bisnis desa, dan desa akan berhadapan langsung dengan swasta, yaitu dengan Telkom. Maka hubungannya bisnis to bisnis juga. Ya. Jadi Anda lihat kenapa pentingnya kuliah minggu lalu perlu membicarakan bentuk badan usaha milik masyarakat, ya, bisa community enterprise, bisa social enterprise. Anda minggu lalu kuliah. Karena apa? Tidak boleh dari segi pemerintah dia berbisnis ya. Kalau banyak misalnya pemerintah daerah punya badan usaha milik daerah, itu untuk berbisnis. Contohnya jalan tol Ring Road Bogor itu yang ada masjid kayak masjid di Beijing itu kan nanti terus sampai Tangerang, sekarang baru sampai mana? Sampai Semplak ya. Nah, itu yang punya BUMD Provinsi Jawa Barat. Jadi pemerintah Jawa Barat membangun tol ya dari unit badan usahanya. Ya. Dan itu bisnis ya. Tapi keuntungannya nanti menjadi masukan pendapatan bagi Provinsi Jawa Barat. Gitu ya. Jadi lihat bagaimana agen komunitas bekerja dengan menggunakan digital system ya. Nah, apa yang dilakukan untuk melihat internet kebutuhan ya, maka dia membuat satu desa ya, pertama satu desa di Mandala Mekar, ini kalau ada orang Tasik ya, menyediakan infrastruktur internet. Jadi di desa dia karena punya broadband, maka dia bisa bagi ya, besar kan kapasitasnya ke warga desa dia ya. Setelah desa itu bisa membayar karena bukan hanya untuk ngobrol-ngobrol tapi lebih berbisnis, kemudian dia mengembangkan dalam satuan kerjasama, sebuah kerjasama desa untuk berhubungan dengan kota ya. Muncullah berapa? 6 desa lain ya, atau 7 desa lain. 7 desa lain memperluas kerjasamanya, di mana bisnisnya adalah menggantikan provider ya. Providernya karena tidak sampai ke desa diambil alih oleh sebuah unit usaha ya, kerjasama dengan swasta ya. Jadi desa itu punya bisnis melayani pelayanan memberikan akses internet. Nah, coba Anda gambar anak muda kan jadi suka, senang. Dia belajar bagaimana membuat tower, bagaimana masang alat di atas tower, membuat parabola khusus untuk mengambil satelitnya ya. Itu dilihat foto-fotonya di bawah ya. Ini anak-anak muda di desa ya. Kemudian dia bisa mengembangkan kerjasama di 7 desa untuk pelayanan internet ya, untuk pelayanan. Karena dia bisa akses broadband internet dari swasta dan didukung oleh regulasinya pemerintah. Nah, kemudian muncullah jejaring kolaborasi yang produktif ya. Dari pemerintah pusat ada 2 kementerian dengan pemerintah daerah digabung gitu ya. Kemudian ada LSM yang terlibat ya. Ada perguruan tinggi ya, ada perguruan tinggi. Kemudian dalam bentuknya adalah badan usaha milik desa ya. Di kuliah minggu lalu ya. Tetapi dalam sebuah jejaring, bukan sendirian dia usahanya dalam aturan-aturan yang memungkinkan dia berbisnis. Nah, setelah itu banyak anak muda tertarik karena bidangnya sama ya. Mereka pulang dari kota, ikut terlibat ya, berdiskusi, berdialog, sehingga
ada jaringan antar desa yang dikelola oleh anak-anak muda ya. Nah, ini ide tentang bahwa mengapa badan usaha milik desa itu perlu diperluas dengan badan usaha milik antar desa ya. Karena dari usaha internet ya tidak hanya internet ya, dikaitkan dengan produktivitas melakukan diversifikasi usaha ya. Jadi badan usaha milik desa dibentuk menjadi PT ya, menjadi PT melayani internet, pendampingan pelatihan, technical support buat desa khususnya untuk layanan digital ya, memberikan kemudahan masyarakat desa untuk bayar ya, BPJS, listrik, beli pulsa. Kemudian dia punya internet service provider ya. Jadi bisa menjadi penyelenggara internet. Terus membantu desa-desa membuat sistem informasi desa ya. Dan dia punya multimedia desa ya untuk melibatkan anak muda desa, membuat podcast. Sudah ada tuh podcast, buat konten ya. Kemudian dibuat bengkel karena kan dia harus buat tower ya. Ada tower tapi itu dikaitkan dengan bengkel. Terus karena dia punya bengkel dia bisa mengolah kayu dan bambu ya menjadi manufaktur. Di samping itu dia juga bergerak di pertanian dan peternakan. Ini sebagai contoh berkolaborasi ya, dengan produktif ya, dan berbagi kebaikan. Ya. Ini ditujukan bahwa harus ada pembiayaan, ya kita sudah kuliah minggu lalu. Nah, sebagai penutup, ya karena idenya adalah berjejaring kolaborasi, ya, itu tidak lepas dari pentahelix governance, ya, hubungan pentahelix antara perguruan tinggi, pembisnis, tadi ada swasta, ya, ada pemerintah, ada komunitas, dan media, ya, ada media. Nah, ini diperlukan adalah orang-orang dengan tipe adeng. Prinsipnya adalah dia itu tipe adeng ini ada dalam kenyataan ya di tahun 70-an. Ditemukan orang di desa ya khususnya anak muda yang dapat berdiri sama tinggi, ya, duduk sama rendah. Cindy Aurelie. Cindy. Iya, Pak. Apa sih arti berdiri sama tinggi, duduk sama rendah? Kalau Anda sebagai agen pembangunan di menggerakkan komunitas. Kalau menurut saya, selaku sebagai agen pembangunan di komunitas itu, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah itu, ketika kita sama masyarakat, kita bisa nih selaras untuk membangun bersama masyarakat. Kita bisa melebur dengan masyarakat, menjadi bagian dari mereka dan mengerti mereka itu seperti apa. Dan dan itu juga berlaku ketika berdiri gitu. Kalau misalnya masyarakat berdiri, kita dalam posisi berdiri, ketika masyarakat duduk, kita juga dalam posisi duduk. Itu sih, Pak, kalau menurut saya. Ini kan peribahasa Indonesia nih. Apa ya? Ada yang mau nambah? Jangan ditunjuk dong. Yang nambah siapa yang mau? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak. Gimana? Iya, Pak. Saya ada kepemikiran lagi. Bisa ya, jadi, silakan. Bisa juga itu maksudnya
maksudnya itu keadilan, bisa masuk ke dalam keadilan juga antara kedua belah pihak, antara stakeholder dan juga masyarakat. Jadi dalam pembangunan itu mereka sejajar dan adil, memiliki kesempatan yang sama, seperti itu, Pak. Oke. Sebenarnya ini pesan buat Anda nih, kalau Anda sebagai orang yang punya kompetensi pengembangan masyarakat, ya, falsafah ini penting. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ada yang mau nambah? Betul yang disampaikan, tapi ada hal yang dasar sekali. Siapa ya? Gadis Cantika. Iya, Pak. Apa tuh maksudnya? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Mungkin kalau sesuai peribahasa yang ada, kalau berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah tuh, yang sepengetahuan saya kan segala sesuatu itu dikerjakan secara gotong royong dan tidak memandang derajat serta golongan ya Pak ya. Jadi mungkin di sini ada kesamaan tadi yang disampaikan sama kayak Aurel, kayak kesetaraan dari stakeholder, terus juga bagaimana akademisinya, terus juga dari pemerintahan, community. Jadi bersama-sama bergotong royong untuk melakukan program pembangunan tersebut. Begitu sih Pak, kalau menurut saya. Ya, itu implikasi sebenarnya ya, implikasi. Tapi ini menjadi falsafah peran. Orang yang mampu duduk sama rendah itu adalah bagaimana orang bisa menempatkan diri ya. Kalau dia duduk sama orang tanda kutip ya, orang kecil, maka dia harus membawakan dirinya juga sebagai orang kecil. Misalnya Anda pergi ke desa, terus diminta berpendapat, terus Anda banyak menggunakan kata-kata asing, sehingga pidato Anda itu seolah-olah memberi pengetahuan kepada orang desa bahwa saya ini orang yang berpendidikan, tidak seperti kalian. Itu tidak duduk sama rendah itu. Ya. Bahkan Anda memberi jarak ya. Juga sebaliknya berdiri sama tinggi itu begini. Kalau Anda tadi duduk dengan orang bawahan, tapi membawakan seolah-olah Anda orang yang lebih atas, ya. Tapi sebaliknya, kalau Anda diminta tahu-tahu jadi wakil di kabupaten, kebetulan kepala dinasnya banyak yang hadir, wakil bupatinya hadir, terus Anda malu-malu gitu seperti orang yang di lapisan bawah bertemu dengan orang lapisan atas. Anda berdiri tidak sama tinggi itu, Anda berdiri tidak sederajat. Artinya Anda tidak mampu membawakan peran yang sejajar dengan orang-orang yang di lapisan atas. Nah, tipe adeng ini adalah orang yang mampu berkomunikasi ke bawah dengan duduk sama rendah, dengan bahasanya orang-orang setempat, sehingga dia menjadi bagian dari orang setempat. Tetapi kalau dia dibawa ke DPR, DPRD, ke DPR, menceritakan dengan kondisi masyarakat, dia bisa menjelaskan dalam bahasa yang sama dengan pejabat-pejabat atau orang-orang yang berpendidikan. Itu. Nah, ini tolong dilatih ya. Sehingga memang implikasinya adalah kalau kita punya tipe agen sifat yang mampu mengeterjemahkan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, Anda akan duduk dalam jaringan ya, network yang setara. Nah, dengan kesetaraan ini Anda akan cocok kalau bergaulnya adalah dalam jaringan digital. Karena jaringan digital kan semua tidak mengenal stratifikasi itu.
Gimana? Nurasni Tumiwa. Ada? Punya Pak, halo. Apa menurut pendapat Anda setelah saya jelaskan? Panggilannya apa nih? Nurasni? Asni Pak. Asni. Tentang ini apa tadi yang berdiri sama hidup sama rendah. Iya. Pandangan saya hampir sama sebelumnya hampir sama teman-teman yang lain, bahwa arti dari belum tentu sama. Asli, jangan mengklaim bahwa pendapat Anda sama, yang lain beda tuh. Antara saya dengan siapa tadi? Dengan gadis beda tuh. Maksud saya pemahaman saya pada awalnya sama ini tentang keadilan itu Pak. Setelah mendengar dari Bapak bahwa ini dimaksudkan jika kami menjadi adalah bisa menempatkan diri kita di antara masyarakat dan berbaur tanpa menunjukkan derajat kita, menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita harus dihormati atau bagaimana, tetapi bisa berbaur dengan masyarakat tanpa membuat masyarakat merasa rendah. Juga Anda dapat bergaul dengan tidak hanya dengan masyarakat, Anda juga mampu bergaul dengan stakeholder dari luar. Dengan tidak rendah diri, ya, dengan siapa aja, ya. Jadi tidak rendah diri berhadapan dengan siapa saja, ya. Artinya Anda bisa membawakan diri, tidak hanya didorong-dorong Anda harus dengan masyarakat, itu iya. Tapi jangan juga Anda terus malah rendah diri waktu berhadapan dengan orang yang lebih atas atau sama dengan Anda. Nggak boleh itu. Itu tidak duduk berdiri sama tinggi itu. Itu duduk sama rendah tapi berdiri tidak sama tinggi gitu. Ya. Ya, baik, Pak. Jadi saya minta ini dilatih ya. Dilatih, kalau Anda pergi KKN nanti harus jelas itu perbedaan tadi ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan ini punya kemampuan untuk menjangkau jaringan sebenarnya. Kalau Anda pandai berkomunikasi dengan cara seperti ini, Anda bisa masuk ke pemerintahan, ke bisnis, ke pemerintah, kepada komunitas ya. Paham maksudnya? Dan di berbagai level, bisa di desa, bisa di kecamatan, bisa di kabupaten, di provinsi, tanpa orang menilai rendah atau menilai tinggi Anda. Ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Oke. Oleh karenanya itu ya, maka kita harus mampu membangun jejaring kolaborasi ya setelah punya prinsip tadi. Dan Anda tidak akan rendah diri apabila bergaul di tingkat nasional. Saya lupa ya, Anda hadir nggak? Ada dulu saya mengajak 2 kakak kelas Anda bikin penelitian ya, tentang menikah dini. Menikah dini. Kemudian ada satu mahasiswa IKK kalau nggak salah ya, satu IKK itu semester 6, mungkin sekarang sudah semester 7 ya. Itu dia bisa mengajak ibu-ibu di desa dia, dan bisa bicara dengan kepala desa di desa dia, bicara bagaimana menangani pernikahan muda.
Kemudian dia ditanya oleh orang di level provinsi dan nasional, dan dia bisa bicara juga, ya. Sehingga dia diangkat sebagai orang yang mewakili komunitas muda dalam menanggapi kawin muda, ya. Pernikahan muda. Jadi dia bisa menjelaskan kelemahannya pernikahan muda. Dengan kemampuan dia berkomunikasi, terus dia dijadikan representatif perempuan muda dari Indonesia di PBB, di antar negara, ya. Dia berbahasa Inggris, menceritakan pengalamannya di desa, menceritakan pengalamannya di provinsi, dan menyuarakannya di tingkat nasional. Itu di antar bangsa. Nah, ini prinsip seperti itu adalah prinsip falsafah agen pembangunan yang mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Saya harap Anda di kuliah ini menjadi penting, dan itu akan lebih mudah terjadi kalau Anda masuk ke era digital. Ya, itu masuk ke era, karena era digital itu akan lebih mudah Anda membangun komunikasi lebih awal. Sekarang harusnya Anda sudah punya nih koneksitas, ya, di luar negeri. Kan nggak usah ke luar negeri, dari kamar aja Anda bisa berkomunikasi, menceritakan tentang sosio ekosistem digital misalnya. Coba aja sebut, bikin blog atau bikin apa, itu pasti banyak yang mengomentari, dan Anda cari dia sebagai mitra. Syukur-syukur ada dosen di universitas lain di luar negeri, Anda bisa punya koneksitas, Anda cerita hasil riset Anda. Kalau dia tertarik, boleh jadi Anda menjadi mitra bimbingan, ya. Kalau Anda mau lanjutkan sekolah, diminta dia untuk jadi promotornya atau orang yang mempromosikan Anda, gitu. Nah, itu dimulai dari sekarang. Ya, dimulai dari sekarang. Baik. Saya pikir itu kuliah kita, ya.